apa hubungan lo dengan si liftback ini? Terus saya gue punya anak gitu kan, kayak ini mobil dari zaman pas-pasan nih gitu kan. Gitu loh. Karet kaca depan, karet kaca belakang masih ada? Nggak ada. Nggak ada. Salmen, kamu siap-siap ya Salmen ya. Jadi sebenarnya, nah ini, jadi waktu itu tuh konsep gua pasang Airsus tuh bukan pengen tampilan sebenarnya, pengen ya tampilan pastilah ya, tapi gua lebih kepikiran karena ini kan masih jadi harian gua banget nih. Oh, worry free jadinya. Iya, jadi gua kayak ini gue pengen di mobil ya form dan functionnya berfungsi gitu. Okay. Jadi itu semangat utamanya tuh gua pasang Airsus gitu. Jadi ya udah kepasang, ya nggak banyak drama sih, tapi kan memang kayaknya rata-rata mobil kan gitu ya, asimetris gitu kan. Kayak yang kiri, bagian kiri depan lebih keluar, terus yang belakang ada lebih, pasti. Ya gitu-gitulah. Itu ya setupnya tuh lumayan sih. Settingnya lumayan berkali-kali. Karena gini, air suspension itu menurut gua settingannya akan lebih susah karena kan lo harus ngejar pas lagi pendek bangetnya cakep, pas lagi di bawah jalannya cakep. Iya benar. Kan kalau lu spuring mobil yang statik kan cuma sekali spuringnya. Iya benar. Jadi gua juga pas spuring Vario dari jam 2, dari jam 2, gua lupa jam 1 jam 2 sampai jam 10 malam. Itu karena gua nyeting supaya pas dipendekin kok jadi jelek ya. Coba spuring lagi pas pendekin, pas dingin, kok jadi jelek ya gitu. Jadi gue mesti dapat tengah-tengah yang pendeknya bagus. Iya, bener. Naik pas lagi tinggiin bagus. Jadi makanya kalau mau beli air suspension tuh tingginya nggak bisa terlalu jauh. Nggak bisa, iya. Kalau buat jalan ya, karena mobilnya jadi aneh kelihatannya nih. Jadi aneh dan jadi gak enak. Betul. Wah, gedubrakan. Iya. Kalau tinggi banget gitu. Iya. Anjir, parah sih. Tapi ketika dapat sweet spotnya itu empuknya sih jauh sama coilover. Iya. Empuknya sih enak banget sih pada waktu itu. Dari tekanan angin yang ada di bawahnya. Iya. Kan? Itu sih enak sih. Maksudnya gue sempat ada masa-masa wah enak nih mobil gitu. Sempat ada tuh masa-masa itu. Ya emang nyetingnya tuh ya challenging sih lumayan dari gue pasang Airsus waktu itu di YM di Bogor. Oke. Masih ada tuh YM ya kan. Dah habis itu ya karena jauh kan bolak-balik Bogor nggak dapet juga ya, maksudnya ya gue masih ada yang kurang terus lah gitu kan. Akhirnya gue bawa ke Acacia. Oke. Nah di setting di Acacia better lah, jaraknya cuma beda-beda mili-mili doang gitu kan. Ya udahlah, dan secara overall juga look mobilnya ya termaafkan lah gitu, nggak kelihatan banget nih cingkrang apa segala macam gitu. Jadi udah. Dengan setelan itu tuh ya lu lama ya? Dengan setelan berapa itu lama gak? Wah lumayan sih itu kayaknya jadi tuh, itu kan mungkin ada kali ya 3 tahun, 4 tahun ada. Oh ya benar, berarti lo bener-bener suka dengan setelan ini. Iya, itu lumayan lama sih. Nah setelah 3 tahun atau 4 tahun ini, kenapa lo mutusin buat ganti gaya? Nah jadi ini juga ada ceritanya. Jadi pernah mas, gue lupa udah Airsus belum ya? Kayaknya udah. Jadi gue waktu itu lagi makan lah ya sama teman-teman gue di Senop. Nah, kan waktu itu kan gue bodywork gue kan standar kan. Gue nggak ada di overfender, nggak ada di radius. Walaupun hati ini sebenarnya pengen banget gitu. Cuma nggak tahu ya, satu dan lain hal itu belum terlaksana lah gitu ya. Masih takut-takut, masih takut originalnya hilang segala macam. Kayak gitu-gitulah ya. Jadi kan gue harus ngakalin chambernya ekstrim, terus pakai ban yang narik banget. Iya, karena untuk mengakomodir supaya fendernya nggak ada apa-apain. Iya, supaya bisa masuk tuh ya kan si dinding ban itu. Akhirnya gue pakai lah tuh di 15 tuh, gue inget banget nih, Falcon 175 50. Kir 175. Di lebar 9. Di lebar 9. Cakep. Nariknya sih pol sih. Oh iya, pastilah kalau itu 175. Dan maksudnya gue pun lihatnya suka gitu. Tapi ya itu, ya abis itu kejadian ya udah dalam segala macam. Begitu gue keluar kayak anjing, mobil gue kenapa ya? Ketarik ban deh, peleknya keluar. Oh kempes.
kan, anjing nih, gimana nih ceritanya nih mobil gue bisa begini nih gitu. Ya udah gitu gue jalannya waktu itu bukan sama teman-teman gue yang anak mobil lagi. Jadi yang kayak ya gitu, jadi kan lu ban aneh-aneh ya gitu-gitulah ya kan, yang kayak lu capek banget sih gitu-gitulah. Ya udah, itu gue kan nggak punya apa namanya ban serep kan, towing akhirnya. Oh iya. Towing ke rumah. Terus, nah itu tuh mulai ada ketidaknyamanan di situ tuh. Iya, benar-benar. Jadi gini teman-teman nih, gue jelasin sedikit kalau ban yang melejit itu karena bannya itu udah nggak ada di bed ya, jadi kalian tuh tidak bisa langsung mompa. Ban itu mesti dibongkar dulu, baru dipasang lagi. Jadi sangat amat ribet kalau dia udah keluar dari bednya, karena itu biasanya Ferry juga sekali jatuh di sini. Kalau Ferry lagi jalan, Ferry lagi jalan, gue lagi dari arah Antasari, kan high scope tuh, belok kanan, apa nih berhenti, set, gue velg lu, ban gue di tengah. Kanan kiri velg udah kebuka ya kan, wah udah, lu pompa, push dari kanan kiri. Jadi kalau teman-teman nanya gini, kenapa nggak cari tambah angin? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa, itu ban udah melejit ke tengah, udah mesti ditarik lagi, dibongkar, ditarik lagi. Harus dipompa pakai yang plek gitu ya. Pakai tembakan. Iya, pakai tembakan itu tuh. Karena itu susah. Jawir gue minta tolong berapa kali ban gue di sini melejit, melejit lagi, bongkar lagi velgnya, bawa ke tukang ban, tembak lagi gitu. Ya itulah. Mungkin minusnya dari ban terlalu narik. Betul. Udah tuh mulai tuh kan, wah capek juga nih gue kalau gini lama-lama ya kan. Terus udah gitu, udah capek pakai ban narik karena itu tapi yang ekstrim kayak gitu cuma sekali sih memang. Yang lainnya tuh kayaknya pernah kempes apa segala macem juga lah kayak gitu, gue agak lupa juga. Dan udah gitu, nah ini nih mas, gue nggak tahu juga nih, makanya akhirnya yang bikin gue juga kembali statik nih. Jadi Airsus gue udah mulai penyakitan tuh. Jadi depannya bocor halus tuh balonnya, bocor halus. Jadi kalau misalnya kayak nggak dipakai seminggu dia turun sendiri gitu. Ya sebenarnya sih tinggal dipompa doang, tinggal dinaikin sih aman sebenarnya. Cuma mulai ada kekhawatiran, anjing kalau gue lagi ngebut di jalan meledak nggak nih gitu kan. Gitu-gitu tuh. Terus sama usia karetnya juga udah kemakan juga lama-lama. Mobil gue gak enak banget ya, padahal yang tadinya tinggi segitu tuh enak, anjing kenapa jadi kayak angkot gini mobil gue gitu. Karena dari fleksibilitas dari si karetnya. Itu udah lama sih, dan wah udah mulai anjing capek nih gue nih kayaknya. Udah mulai capek, terus akhirnya waktu itu masih Airsus tapi itu masih bertahan. Akhirnya capek pakai ban narik dulu. Jadi peleknya dulu yang ganti. Peleknya akhirnya ganti. Akhirnya gue pakai waktu itu, gue dapet Watanabe RS8. Cakep lagi. Watanabe RS8. Mukanya juga udah Gen 2 nih. Mukanya. Udah Gen 2? Udah Gen 2 waktu itu. Udah mulai bosen dengan muka Gen 1 gue tuh udah gue ganti-ganti lah. Jadi yang waktu itu kalau misalnya yang lo inget bumper hitam. Iya, bumper hitam. Bumper hitam kan, itu bumper hitam tuh bumper aslinya Gen 1. Nah sempet, keluar dari Brilliant bumper hitam? Bumper hitam? Hitam kan? Bumper hitam. Kalau muka Gen 2 tuh, kalau misalnya teman-teman mungkin punya liftback yang dari Gen 1 mau ganti Gen 2, apa aja yang mesti dilengkapin nggak? The whole face sih. Jadi lo mesti beli headlampnya, grillnya, sama of course bumpernya gitu. Yang lain sih kalau corner lampnya sama sih. Fender, kap mesin tuh sama? Ininya, apa namanya, dudukan, bukan anting-anting, apa sih namanya, pokoknya ada dudukannya yang mesti lo ganti juga gitu. Bumper? Dudukan bumper? Ya. Yang dia nyangkut di inian bullhead tuh. Itunya tuh. Dan ya sekarang sih barang udah susah juga ya. Nyari belum nemu lagi tuh. Nah ini kan lu ganti muka Gen 2. Iya. Kalau lipnya ini pakai apa? Nah lipsnya banyak orang yang nanya juga, ini gua custom. Cakep ya lipsnya. Dari tekukannya, dari segala macam, menurut gua nih salah satu lip yang paling manis yang nempel di liftback sih. Nah ini juga kenapa akhirnya gue maksudnya kalau soal bikin body kit gitu ya, lip, side skirt gitu, ya gue belum bisa move on dari
Mas Haris sih. Iya. Karena Gua setuju. Karena dia anjir dapet gitu loh, dikasih lihat gambar doang gitu men, yang gue pun nggak kebayang gitu bikin, maksudnya anjing kok bisa ini orang gimana ya ngukurnya kan anjing gitu loh. Dia jago. Iya. Dia jago kalau masalah itu dia jago. Iya. Ini magic juga nih menurut gue kayak. Tapi cakep banget. Jadi pas ngomong begini Mas Haris, oh iya pantas nih ada tekukan-tekukan kayak gini teman-teman nih, kalau kalian detail nih lipnya tuh ada nate dari situ kecil, gede gitu terus ngegede ke depan sih. Habis itu ya udah, gue emang udah lama pengen ganti warna ini. Ini warna apa? Ini Sonic Titanium. Sonic Titanium. Iya, Sonic Titanium Silver. Ini punyanya Lexus. Oke, gitu. Nah, saat itu muka belakang udah Gen 2? Belum? Kalau muka belakang tuh gue nggak pernah nurutin Gen 2 sih. Oke. Jadi kalau maksudnya itu kan Iya. tail set ya. Iya. Itu gue emang kayaknya pas dari keluar itu emang stop lampnya emang udah gue ganti yang JDM punya. Oke. Gitu. Terus udah gitu garnish memang gue udah pakai garnish Euro dari awal. Oh. Gitu. Oke. Jadi garnish Euro tuh dia bedanya ada fog lampnya di garnishnya. Gitu. Nah kalau si ducktail ini, Back visor. iya back visor ini apa yang di bagasi tuh? Oh, ducktail itu. Iya, belakang. ducktail itu memang ada di Gen 1-nya liftback atau hanya ada di Gen 2? Enggak, Gen 1 Gen 2 ada. Oh, Gen 1 dan 2 ada? Iya, ada. Oke. Dan emang setahu gua yang dijual di sini emang udah berikut itu. Udah berikut apa namanya si spoiler belakang itu. Karena manis banget liftback pakai ini. Iya. Ini adalah salah satu, ya menurut gua yang bagus ya spoiler belakangnya itu, yang bawaan itu adalah ini sama punyanya Genio yang ducktail ya. Makanya gue pas Genio gue beli pertama kali gue beli itu ducktailnya. Itu sih yang bikin beda banget sih tuh ya. Iya, langsung beda muka belakangnya. Iya, benar. Nah, Salman kan kemarin nggak pakai tuh. Nggak pakai. Salman sama dia. Kenapa lu nggak mau pakein? Menurut gue mobilnya jadi pesek belakangnya. Betul. Kecuali kalau lu nggak pakai lip, kalau udah pakai lip depan, menurut gua penyeimbangnya mesti pakai ducktail itu. Benar. Nah, rear visor ini baru tambahan. Pakai punya merek? Jadi back visor ini sebenarnya ini replika sih, tapi replika dari asli. Oke. Jadi gue waktu itu pernah dapet aslinya, sempet tuh pasang lama di mobil. Jadi dan itu waktu itu gue juga cukup kaget ya, anjing ini barang rare banget nih, dan kebetulan anjing nggak ada yang punya lagi nih, gue doang yang punya gitu kan. Ternyata ya, maksudnya setelah gue ketahui belakangan gitu ya. Jadi itu barang kan datang waktu itu dari, ya pasti dari Malaya lah ya. Terus ke Surabaya dulu. Malaya Surabaya itu aman. Begitu Surabaya nyampe Jakarta, gue buka nih, set, kebelah. Waduh. Anjing, gue bilang, anjing, wah itu patah hati banget sih. Iya, patah hati banget sih. Terus, om, anjir, packingnya mungkin nggak rapih ya, nggak harusnya pakai packing kayu gitu loh ya kan. Bahkan kayaknya waktu itu udah di packing kayu deh kayaknya, tapi ya gitu, tetap pas dibuka, anjing ngebelah gitu, yang ngebelahnya juga yang ya di tengah gitu kan, miring gitu. Jadi ya abis itu gue fotoin, om nih begini om datangnya, waduh yaudah om balikin lagi ya biar gue repair gitu. Udah gue balikin, di repair ya kena sih, tapi si garisnya nggak bisa hilang. Iyalah, karena plastik kan. Iya, mika apa sih? Mika, ya nggak bisa. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya kayak plastik atau fiber gitu bisa dibersihin. Ini kan transparan juga. Sorry, nama bahannya akrilik. Akrilik, iya. Iya, itu maksudnya ya nyambung dia, udah dipoles gitu ya rapi, tapi ya itu tetap ada garisnya. Dan itu ganggu mas. Dan maksud gua, ya itu sempat kepasang tuh cukup lama, tapi kayaknya beberapa kali gitu kan, kayak waktu dicuci ya kan, lo kan pasti kan capek juga ya kalau tiap nyuci lo ngingetin orang, mas itu jangan terlalu tekan ya gitu kan, kayak capek juga. Lah mas. Iya. Atau enggak jadinya lo tuh karena lo doang yang tahu minusnya, akhirnya tuh konsentrasinya ke situ terus. Iya, jadi makanya insecure di belakang, ada retak kayak gitu mulu. Insecure makanya, dan kejadian akhirnya begitu dicuci. Oh, kejadian nih? Kejadian. Kan ya itu kan udah pernah di ini ya, begitu dicuci kayak anjing kebelah, orang nyucinya neken gitu. Wah udah gue nggak kuat deh gitu. Udah akhirnya gue repair lagi, ya bisa di repair akhirnya. Udah deh, akhirnya gue sempet
bikin dulu gitu kan. Akhirnya yang asli gue jual. Lo cetak nih, Mika. Iya. Berarti bawaan mobil? Bawaan mobil. Oh, gue pikir malah kayak aftermarket parts. Soalnya kan aftermarket ada beberapa tuh kayak EGR gitu. Gue pikir ini jadi bawaan mobil. Setahu gue bawaan mobil karena gue nyari-nyari di katalog memang dia kalau apa ya, gue nggak ngerti deh aftermarket atau enggak, tapi si back visor asli yang gue punya itu, jadi kan kalau misalnya Gen 2 kan di Jepang tuh namanya Cielo, gitu kan. Jadi kalau misalnya lo lihat nih grill depan Gen 2 tuh ada yang model garis-garis ini ada dua dia, yang emblemnya Toyota sama emblemnya si Cielo itu. Itu gue Honda ya. Nah, gue sempet pakai waktu itu lumayan lama, tapi orang-orang kayak, Mas ini Honda ya gitu-gitu. Jadi gue kayak anjing dikira Honda gitu kan. Iya, karena Cielo Honda mas bukan Toyota. Iya makanya. Akhirnya gue ganti lagi aja deh ke Toyota deh gitu. Nah itu jadi kayak kalau dia apa ya, kayak di bawah sinar matahari gitu. Jadi di dalam akrilik itu ada kayak tulisan Cielo gitu. Oh iya? Kayak see-through gitu. Jadi kayak ada tulisan glitter Cielo nih. Keren abis. Makanya, oh ini asli nih, fix gitu. Oh. Jadi gua nggak meragukan itu barang aftermarket. Cakep lagi ini sedetail itu tuh ya. Iya, pas gue liat, anjing asli nih sih ini barang. Nah, kalau body yang menarik lagi adalah si side skirt. Side skirtnya pakai apaan? Nah, side skirt ini gue tahu dari Adi juga sih. Ini namanya SADM. Jadi punyanya Afrika SADM itu Selatan. South Africa. Iya, South African Domestic Market. Oke. Gitu pas gue liat, anjing ini nih cakep nih gitu cakep kan. dan masuk gitu. Secara tidak sengaja ya teman-teman ya, modelnya jadi pas sama lip depannya. Iya kan? Emang lips depannya emang gue waktu itu briefnya ngikutin supaya ketemu sama si side skirtnya. Jadi side skirt duluan nih? Ya skirt duluan. Oke. Gitu. Soalnya jadi pas ngeliat, ini cakep ya, jadi ketemu side skirt, ketemu lip segala macam. Iya. Oke, tadi kita udah bahas masalah si body pelengkapnya. Abis itu, ini kan lu cat lagi, ya kan? Sebelum kita masukin ke cat lagi, kaki-kakinya lu gantinya tuh kapan? Dari air suspension, sekarang udah pakai static lagi dong? Sekarang udah static lagi. Oke, ganti apa? Coilover? Coilover custom. Oh, coilover custom. Jadi tapi sekarang masih pakai itu nih? Sekarang udah ISC. Oh, udah ISC? Yeah. Nah, sekarang gue tanya sama lu, perbedaan setelah lu pakai coilover sama air suspension dari lu pribadi apa? Ini ngomonginnya coilover custom ya, bukan yang... Nggak, kalau sama ISC deh. Kalau sama ISC sih, jujur waktu kemarin gue bilang sama Day, tapi emang gue agak kaget sih ini suspensi terkeras yang pernah gue pakai. Oh iya, keras? Iya, karena jadi gini, kemarin pas gue ngobrol kemarin di MX terus Day bilang gini, gue kemarin ngobrol tuh sama Lucky, Mas Lucky ISC. Iya temenku baru ganti ISC nih, dia dapatnya dari bekas ini kayak gitu kan, terus kayak tapi kok feelnya beda ya sama KZ gitu. Terus kata Mas Lucky katanya, oh iya itu kayaknya generasi awal shocknya gitu. Iya, memang sih. Jadi gini, ISC itu memang udah disemurkan beberapa kali. Jadi karena ini juga korban risetnya, jadi memang ISC memang beberapa kali riset. Jadi pas pertama kali keluar empuk tapi tinggi, disemurnain lagi pendek tapi agak keras. Habis itu beberapa kali riset, akhirnya sama ini masang di mana? Bukan di Stage Lab? Ini Adi masang. Hah? Adi yang masang. Oh, Adi yang masang. Takutnya ada setelan-setelan yang kelupaan atau malah sebelumnya mobilnya jadi ada beberapa buat parameter buat supaya keras ya, mungkin setelan preloadnya atau malah si kilogram pernya. Oh, oke. Gitu, kilogram pernya mungkin mobil yang sebelumnya mintanya agak lebih keras segala macam, mungkin karena ngindarin itu, atau benar kata Lucky tadi takutnya malah shock breaker yang generasi awal. Iya. Jadi pas mobil jadi kan, enggak mobil udah jadi nih gitu kan, si Adi bilang, terus ya udah gue ambil, terus habis itu ya pas gue pakai besoknya gue laporan, dia bilang apa ini yang lo pakai sekarang ini tuh udah setelan paling win-win lah, dia bilang. Oh ya? Iya. Jadi kalau misalnya diempukin pasti gesrot seadanya gitu kan. Kalau dikerasin lagi malah kebanting-banting gitu. Ini udah setelan paling ini banget nih, dia bilang gitu.
Jadi awalnya dia bilang mungkin ya udah ntar kita coba deh explore spring rate-nya bagaimana. Iya, takutnya spring rate. Tapi setelah kemarin dia cerita sama gue ketemu sama Mas Lucky, terus dia bilangnya ya udah tuh kayaknya mungkin bisa di trade in gitu kali kan. Jadi ya itu mungkin nextnya sih, gue belum sempet sih. Oke, kaki-kaki yang lain ada yang berubah nggak? Nggak, atau mungkin camber kit atau apa semua sekarang? Enggak sih, masih ini sih. Dengan spek yang sekarang, velg? Paling cuma camber belakangnya lumayan ya. Oke, ini velg berapa speknya? Kalau nggak salah 7,5 lebarnya, ET-nya 20-an. 20-an, mungkin 25 mungkin. Dan ini menarik banget teman-teman. PCD-nya 400. Bener ya? Iya. PCD 400 dan ini lucu banget velgnya. Ini ring 16 ya, gak ya? 16 ya. 16 dengan ban 205/45. Kenapa gue bisa tuh 205/45? Karena dari tadi gue perhatiin bannya. Bannya bagus juga nih ya, gue bilang. Kayaknya boleh nih kalau gue CPR. Karena sekarang ban gue udah mulai ngaung saking tuanya. Wih, keras ya bannya gitu. Makanya gue ganti 15 karena buat ngerasain si empuknya. Nah, ini salah satunya bannya menurut gua oke, bentukannya, sidewallnya oke, dan harganya nggak begitu mahal. Ini pakai Hankook Ventus RS4, teman-teman 205 45 di lebar 7,5. Menurut gua sidewall masih tebel gitu loh. Kalau gua ngejar si kotak-kotak bannya nih, kayaknya di 7,5 di 8 kayaknya nggak beda jauh nih penampakannya. Iya, gitu loh. Jadinya mungkin kalau itu dengan ban baru sama ban tua kan kayaknya udah pasti yang lebih enakan ban baru ya. Paling gitu. dia kan kalau misalnya agak lebar kan dia wallnya agak menggendut sedikit gitu kan. Sama kayaknya kalau suruh beli Neova lagi, saya mulai kejar, harganya sekarang udah mahal sekali gitu kan. Iya. Gue tadinya sempet pengen pakai, ya kan gue pasti kan apa maksudnya Pak waktu itu kan karena yang kerjaan Adi kan ya gue berkonsulnya sama beliau lah ya. Dai, gue kalau pakai mana ya kalau SX2 nya gimana? Aduh, kurang berkelas gak? Oh siap, gue bilang. Nah ini udah bahas kaki, udah bahas body. Interior ada yang diganti nggak? Interior ada sih, itu jadi gini, gue kalau lihat interior mas gue tuh kiblat gue tuh ke dari apa namanya 3D print gitu yang anjing cakep banget ya. Soalnya gini, kan door trimnya twin cam dan liftback kan sama ya, dan dia kan modelannya nggak kayak Honda, nggak kayak Estilo gitu kan, Genio gitu yang kayak si bahan fabriknya tuh dia dengan mudahnya kalau misalnya belel tinggal lo retrim. Lo ganti tengahnya doang. Iya. Iya ini kan full ya. Ini tuh dia tuh kayak press-pressan gitu mas. Iya. Jadi itu juga anjing gue mau ganti tuh kayak pengen banget kan, pengen yang. Nah kalau gue mungkin ya kalau buat temen-temen di sana ya gue bukan aliran yang purist gitu ya. Iya. Gue yang penting ya udah mobil gue apa namanya modif period kerek lah gitu. Iya. Tapi ya gue nggak mesti orisinalnya karena menurut gue gitu, ya juga udah susah juga barangnya gitu ya kan, kenapa lo menyusahkan diri juga kan kalau misalnya lo bisa menyerupai tapi kondisi lebih fresh gitu. Iya. Kalau yang lainnya kayak bahan jok segala macam itu? Bahan jok juga itu red trim juga. Red trim ya gue mencari fabric yang paling deket lah. Jadi sama dia, fabric yang paling dekatnya itu sebenarnya pinggir-pinggirnya tuh. Kalau misalnya lo perhatiin tuh mas, yang tengahnya tuh kayak mirip-mirip fabricnya punya Starlet. Si tengahnya, jadi itu kayak kombinasi dua fabric gitu lah. Iya, yang ngadep ke luarnya ya? Ngadep keluarnya itu menyerupai fabric aslinya twin cam. Gitu. Setir gitu-gitu, shift knob yang diganti? Setir ya, itu setir cukup lama juga tuh bertahannya. Nardi apa ya waktu itu ya, gue lupa tuh. Lupa gue, habis itu shift knob-nya TRD yang bola itu. Di bola. Terus paling ini sih ya yang emang juga dari dulu tuh dan ya udah kepasang speedometer digital yang kayak punya Dodi juga. Iya. Itu jadi kan kalau Dodi kan ceritanya waktu itu dia masih ngisi bensin manual kan ceritanya kan. Ini langsung ada dapat sensornya. Ini langsung sensornya ada, ternyata bukan ada sih, jadi pakai punyanya Corona. Corona 2000. Dia kan itu digital juga dia. Iya, jadi ternyata udah bisa dia, udah normal. Gitu. Ini digital juga speedometernya sih. Cakep. Terus sama engine.
Engine, engine juga, ini, jadi kalau engine mungkin gue balik sedikit ya, ke dari zaman mobil gue baru pertama kali dapet tuh. Jadi kan, ini kan engine-nya kan basic engine-nya liftback itu 4AF. Betul. Masih karburator, ya kan, belum injeksi. Kalau injeksi kan 4AF kan. Nah ini, itu penyakitan mulu, ya mungkin gue juga nggak terlalu, maksudnya gue pengen enak nih mobil nih gitu kan. Ya kan kalau karbu kan, kalau lo ngarajin kan dia kalau lama nggak dipakai setelannya kan berubah kan. Terus nyetel lagi segala macem. Akhirnya waktu itu ada ya temen-temen juga kan, akhirnya gue swap. Ada yang jual, jadi mobilnya all new. Dia mau swap ke, waktu itu kalau nggak salah black top. Dia mau swap ke black top, abis itu C7A. Nah, gue BTW swapnya jadi 7AF. 7AF itu all new 1800. Yes, betul. Jadi abis itu dia mobil swap, saya mobil aslinya, maksudnya mesin asli dijual. Ya udah, karena juga, oh iya gue kenal tuh yang jual gitu-gitu ya. Gue beresnya di Moti juga kok segala macam gitu. Ya udah, sikat. Naik 7AF. Naik 7AF. Kalau ngomongin masalah naik 7AF di sasis ini, apa ada perubahan? Ya, plug and play. Plug and play. Berarti mesinnya sama kayak Dodi ya? Iya. 7AF ya? Iya. Cuman Dodi kan udah sempet turbo dan segala macam kan, habis itu kembali standar. Ini stok? Ini stok. Nah, ini pertanyaan conclusion lo. Setelah lo bisa dibilang 11 tahun megang liftback, apa yang menurut lo menarik dari mobil ini? Atau yang bikin lo jadi yang kayak, ini mobil kayaknya emang, kan lo udah kepikiran mau lo jual udah lama. Iya dong. Kali ada iya tuh. Dong. Iya. Nah, sampai akhirnya lo rapiin lagi, lo jadi sayang lagi. Apa conclusion? Apa hubungan lo dengan si liftback ini? Yang bikin lo tuh jadi yang kayak, ini mobil sip nih, bangun terus sampai akhirnya lo pakai dengan 11 tahun. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dari segi sentimentalnya, ini dibeliin bokap. Gitu. Jadi itu pengen, kalau bisa pengen gue turunin. Itu dengan keadaan yang nanti ya mungkin saya gue punya anak gitu kan, kayak ini mobil dari zaman gue masih kerja pas-pasan nih gitu kan. Gitu loh. Nah itu sih yang pengen gue keep, dan maksud gue, jadi waktu mobil ini sempet mau gue jual tuh, ya itu ya, maksudnya kayak teman-teman tuh pada, terutama si Om Eko gitu-gitu, kayak, iya katanya nih, kata mereka nih gitu, Om sayang Om jangan dijual, udahlah itu lo tinggal ngerawat aja, tinggal lo ini segala macam. Maksudnya, iya katanya mereka tuh kayak, kita nih dulu bangun liftback gara-gara lihat liftback lo gitu, katanya gitu. Jadi abis itu juga ya gue bawa ke beberapa ini, kayak pas gue cerita mau gue jual, janganlah sayang lah gitu. Jadi dan abis itu ternyata pas jadinya lagi, terus gue jadi suka lagi, ya kayaknya ya gue mau, maksudnya ini kalau gue jual, gue belum tentu bisa bangun lagi sih. Itu sih. Belum tentu bisa bangun kayak gini lagi ya. Itu jadi kayaknya based on itu, kayaknya ya gue keep selama mungkin lah ya, sebisa mungkin. Tapi kalau ngomongin mungkin teman-teman yang di rumah nih yang kepikiran, karena mobil ini kan yang tadi gue bilang ya, mobil ini mungkin populasinya lebih jarang dibanding Twin Cam. Dan menurut gue ini adalah salah satu mobil yang menarik dari sisi bentuk, semua segala macam ini menarik gitu. Kalau mungkin teman-teman di rumah ada yang tertarik dengan liftback, terus mungkin dapatnya, ngomongin mobil ini kan mungkin ya, yang dengan kondisi prima mungkin udah sangat sedikit unitnya. Benar nggak sih? Benar. Nah, kalau ngomongin masalah teman-teman yang di rumah mungkin mau bangun, apa yang mesti lo perhatiin atau parts apa yang paling susah dicari di mobil ini? Sebenarnya ini sih, gue juga punya mimpi gitu ya. Coba aja kalau misalnya gue bisa dapet semua list-list kaca nih, list-list chrome, list-list kaca baru, kayaknya gue bisa bilang mobil gue baru nih, gitu. Karena itu part yang paling susah. Body part itu yang paling susah. Karet-karet, pokoknya list kaca ini nih, pelipit luar, terus habis itu list-list chrome kaca belakang, terus segala macam, itu yang paling susah sih. Itu lo udah
untungnya gini. Jadi ketika lo cari dan kondisinya masih bagus, untungnya dia tuh cukup badak ya. Maksudnya kualitasnya cukup badak. Jadi ketika dibongkar dan dipasang lagi, dia masih bisa ngeplaknya bagus gitu loh. Itu yang maksud gua kalau emang ya nanti teman-teman ada yang mau bangun gitu ya, itu dulu deh yang lo perhatiin pertama kali. Nah, kan karet kaca depan, karet kaca belakang masih ada? Nggak ada. Salmen, kamu siap-siap ya Salmen ya. Karena kan masalahnya di situ kan. Iya benar. Masalahnya di situ. Masalahnya mungkin nih, ini adalah kesalahan dari orang ya. Biasanya karet kaca udah jelek nih, sealer deh, cret, karat jadi timbulnya. Karena sealernya mungkin yang makan plat, gitu ya. Yang menjadikan mungkin mobilnya banyak karat di depan dan di belakang. Kalau sampai karet kacanya nggak bisa dicari, jadi buat teman-teman semua nih yang mau nyari liftback, kalian cari dulu partsnya. Ini saran dari gue ya, karena tadi gue dapat dari Mas Aga gitu, cari partsnya. Kalian nggak bisa dapetin, kalian pastiin di mobil itu bagus, seperti karet kaca tadi. Jadi kalau kalian liftback, dekat-dekat karet kaca nih ada karet nggak ya? Karena ya mungkin mudah-mudahan tadi bisa dicopot, bisa dipasang lagi. Jadi seinget gua Mas, ini karet kacanya tuh nggak kayak Greco ya. Greco yang kan karet doang. Ada karet dalamnya tuh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gua belum bongkar juga tuh punya gua. Ini cuma klek gitu dari luar? Iya, itu cuma klek doang. Untungnya kayaknya gitu. Jadi masih aman. Cuma memang kan dia emang pengaitnya itu si list-listnya itu tuh. Jadi kalau list-listnya tuh udah jelek, ya udah. Jadi kalau gue lupa ada atau enggak, tapi kalau misalnya ada, itu pas dibongkar itu masih, maksud gue itu masih ya lagi yang tadi gue bilang cukup badak gitu loh. Jadi bukan yang kayak kalau lo bongkar terus dia buyar gitu karetnya. Takutnya malah melintir-melintir nggak karetnya? Tapi itu masih bisa sih masih bisa ya? Masih bisa kalau karet. Gue kalau saya ngeliat kemarin, ngeliat karet kacanya nggak ada sih, gue udah mulai kayak iya. Tapi memang ya itu yang menakutkan sih memang. Iya. Itu kalau apalagi yang mobilnya mau dibangun, semua segala macam. Jadi ya tapi nggak apa lah. Gue kalau teman-teman semua yang mau coba main liftback, monggo, karena menurut gue itu adalah salah satu mobil yang menarik gitu loh buat disimpan, karena dari bentuknya sih gue sangat suka nih. Iya, maksudnya kalau copotan sih masih ada lah ya. Oh, copotan masih ada yang jual nih? Masih ada yang mungkin kondisinya lumayan, tapi harus sabar. Iya, gitu sih. sih. Makanya tadi gue bilang, coba cari dulu partsnya. Kalau kalian udah dapet nih, jangan dibeli dulu gitu. Kalian udah dapet nih, abis itu kalian ngeliatin mobilnya, kira-kira bagian mana yang kira-kira bisa di substitusi sama barang yang kalian dapat, baru kalian ambil. Jadi kalau untuk lebih mesin interior tadi udah bahas ya. Masih challenging lah gitu. Terus sama karet-karet sih menurut gua adalah salah satu parts yang bikin mobilnya seger ya, itu karet-karetnya. Apalagi kita cat mobil gitu, list karet-karet gitu tuh, itu penting banget sih. Jadi seru ya obrolan kali ini ya, mudah-mudahan nih, jadi gua bisa bilang nggak cuman harus barang mahal atau kendaraan mahal yang kalian bisa jadiin bagus sebenarnya. Kendaraan yang bisa dibilang itu ada underrated ya. Iya nggak sih? Biasa. Karena biasa, karena banyak kan orang akan milihnya twin cam. Benar. Nah mobil ini nih udah sering kayak liftback gitu. Yang kayak gimana ya gitu. Tapi kalau orang lebih taunya ke twin cam. Tapi kalau menurut gua mobil ini lebih manis dibanding twin cam menurut gua. Apalagi kalau buat dipendekin. Iya, karena base dari si desainnya gue suka ya. Tapi ini adalah salah satu mobil yang kalau kalian mau cari mobil 90-an terus yang bentuknya masih unik, cakep, salah satu adalah mobil ini. Jadi boleh tuh kalian, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Aga, mudah-mudahan kalian yang kayak bingung mau nyari mobil apa ya, nah ini adalah salah satu pilihan mobil yang menurut gue unik, terus yang bagus lah pokoknya. Gue suka mobil, apalagi kemarin pas Mas Aga pakai mesh, pakai bumper hitam gitu, gue udah kayak anjir cakep banget tuh mobilnya. Tuh boleh tuh dijadikan bahan referensi ya. Enggak ya? Dan Toyota juga kan. Jadi kan ya kalau soal permesinan dan lain kan lo nggak usah takut lah. Betul, gitu. Bisa easy maintenance lah. Iya. Iya nggak sih? Benar. Oke, terima kasih lo Gak. Udah ngobrol-ngobrolnya, udah meluangin waktu
Cakep obrolannya, mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dan teredukasi juga, bisa dapat insight juga dari obrolan kita. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dialog Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dialog Indonesia. Itu ada banyak banget barang, ada apparel, ada stiker, ada macam-macam lah. Ada knalpot, ada kaca film. Buat teman-teman yang lagi perlu, langsung aja check out sebelum kehabisan. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.